Hai, selamat siang semuanya. Apa kabar kalian? Aku harap kalian baik-baik saja di weekend ini. Nah, ini aku ingin membacakan untuk yang gagal move on gara kamu. Seseorang yang sebetulnya gagal move on gara putus hubungan dengan kamu. Jadi efek dari hubungan kamu dan dia itu berakibat panjang juga, ya. Gak cuman kamu, tapi dia juga. Kita kan lihat sih sebetulnya siapa yang sebenarnya pernah atau sempat atau sedang gagal move on sama kamu. Kita akan lihat ya. Oke, dia gagal move on sama kamu dikarenakan menginginkan segala suatu ketidakpahaman, situasi, itu masih ada keinginan baik. Jadi orang ini nggak yang menggantikan kamu begitu cepat. Ya kalau kamu dengar dia sudah tergantikan, dia sempat merasakan ini. Oke. Oke. Di sini ada kartu sukses dan dia tuh pengen kayaknya misalnya menunda ya. Kalau misalnya kamu udah dengar nih dia barusan jadian gitu. Mungkin misalnya nih pembacaanku tidak resonate gitu, dia udah jadian, dia sempat merasakan ini. Tetapi aku lebih membacakan kepada seseorang yang memang gagal move on. Kita hanya perlu tahu isi hatinya sebetulnya gimana. Tapi kalau dia sudah move on dengan orang lain ya sudah, nggak usah diharapkan untuk harus stay dengan kamu gitu. Jadi kamu udah bisa move on juga ya. Oke. Di sini kenapa dia itu gagal move on sama kamu? Karena ingin memperbaiki sesuatu. Ya, pengen semuanya tuh baik-baik aja. Kita lihat ada kartu coffin. Gagal move on-nya kamu, gagal move on-nya dia kepada kamu adalah di sini dia kayak masih ada sedikit harapan, dimana walaupun sakit ya, tetapi apapun masalahnya sebenarnya pengen dikomunikasikan dengan baik-baik gitu. Walaupun sedikit, tapi jangan ada blokir atau gimana. Dia tuh maunya kayak gitu ya. Terus kalau misalnya dia sudah blokir, gimana Kak kondisinya? Ada kartu home, ada kartu ship, dan ada kartu child. Kalau untuk yang diblokir, kondisinya di sini, aku bacain aja ya. Kalau misalnya yang sudah diblokir, kondisinya itu dia yang kayak, ya sudah, bebas aja dari hubungan ini. Gitu. Kita bacain orang yang gagal move on. Jadi daripada bertanya-tanya atau komen, aku bacain sekalian, ya. Boleh kamu skip. Kalau untuk udah nggak jelas, boleh kamu skip bacaannya. Kita lihat lagi, mengapa dia gagal move on sama kamu. Ada kartu sun, ada kartu letter, dan ada kartu heart. Di sini, seseorang yang gagal move on sama kamu itu masih mengharapkan adanya komunikasi yang lancar, bukan komunikasi yang setengah-setengah. Dia merasa harus masih ada kesempatan lagi. Gitu ya. Ada kartu scissor, ada kartu star, dan ada kartu woman. Nggak pengen memutuskan harapannya sama kamu. Orang ini ya, nggak ingin memutuskan hubungan sama kamu. Kita punya bouquet, punya anchor, dan punya park. Intinya di sini dia tuh kayak sudah mematok gitu loh, bahwa koneksi dengan kamu itu harus tetap baik-baik aja sampai kapanpun. Kita akan lihat ya, seseorang yang gagal move on sama kamu. Kita akan lihat di sini, siapakah dia? Koneksinya orangnya jauh ya. Koneksinya orangnya jauh di sini. Nggak dekat dengan kamu. Bisa di luar kota, bisa luar negeri, atau dia sedang ada perjalanan bisnis. Di sini aku ngelihatnya hubungan kalian itu ya datang dan pergi. Kemudian
hubungan kalian itu mengalir sebetulnya. Mengalir aja, lebih enak mengalir ya. Maksudnya kadang-kadang ada hubungan yang tanpa status, tapi kayak mengalir kayak pacaran, kayak gitu. Hmm, dia itu happy, kayak merasa beruntung ketemu sama kamu. Kamu itu semacam ini kan kayak herbal ya, kayak obat. Kamu tuh semacam kayak obatnya dia. Jadi dia tahu nih kalau dia lagi pergi jauh, nanti kembali datangnya kemana. Di sini ada burden, ada burden. Mungkin kalian ada yang kondisi agamanya berbeda, terus ada kondisi yang tidak mau ngaku salah. Em, terus di sini orangnya mungkin agak sedikit emosi, tapi dia sabar sebetulnya, banyak berdoa dan secara apa ya, secara spiritual atau agama di sini kenceng juga sih. Apakah dia bisa aja pendeta, ustadz, itu bisa aja teman-teman, ya. Di sini aku melihat orang ini itu punya cakra mahkota yang kuat, sehingga orangnya tuh kayak gampang memberikan sebuah solusi. Gampang dimintain solusi gitu. Enaknya gimana nih? Enaknya gimana? Aku lihat sih orangnya energinya sabar. Sabar banget, cuman kadang-kadang ke-trigger aja. Orangnya orang rumahan ya. Orangnya orang rumahan, em, mungkin punya keluarga atau dia memang areanya dia adalah keluarganya dia, kebahagiaan dia adalah keluarga. Orangnya tuh suka bingung. Orangnya suka bingung, moodnya nggak jelas, kadang-kadang orangnya tuh kayak ini ya, kayak nggak banyak perubahan lah. Kadang-kadang ya kalau misalnya dia kerjanya di satu tempat, ya udah satu tempat, nggak pengen coba-coba yang lain, setia, stagnan gitu. Orangnya tuh punya cinta yang baik dan dia tuh kayak punya banyak harapan aja gitu loh. Kalau tiap suka sama seseorang, dia tuh kayak punya harapan lebih dari seseorang ini. Terus apa ya? Aku bisa ngelihatnya sih kayak orangnya kayak family woman atau family man gitu. Kita lihat lagi. Ada kartu mountain, kartu child, rider. Sepertinya ada yang mungkin nih, aku kalau misalnya bisa membacakan, orang ini pernah mengusahakan punya anak atau berjuang untuk anak. Kalau misalnya em, pengen punya anak, mungkin ada yang belum dikaruniai anak, atau hmm, dia orangnya agak labil. Jadi kayak gampang untuk ini loh teman-teman, kayak gampang datang pergi gitu. Aku nangkapnya. Atau baru-barusan ini kalian itu dia sempat ngilang terus tiba-tiba datang. Pokoknya terkait dengan pesan sih. Yang tadinya diem ya, atau dia sedang mendiamkan kamu baru-baru ini. Kartu moon, kartu sun, kartu anchor. Orang ini tuh kayak larut dalam pikiran ya. Jadi intuisinya tuh sangat kuat teman-teman. Kalau misalnya dia bilang, wah ini kayaknya aku mesti pertahanin kamu nih. Aku mau ini mau telepati nih, mau kirim doa buat si kamu gitu misalnya. Itu kadang nyampe. Dia tuh punya batin yang kuat ya, tanpa dia harus kepo-kepo. Dia bisa merasakan misalnya kamu masih sayang sama dia, atau dia masih ingat sama kamu dan
energinya itu nyampe, itu bisa ketahuan karena di sini tuh dia punya sisi spiritual tuh yang lumayan besar. Ada juga yang beda agama di sini, ya. Kalian punya masalah agama. Kemudian kita lihat lagi seseorang yang gagal move on atau gamon dari kamu. Kita akan buka 9 kartu. Dia tuh punya cinta loh teman-teman. Aku ngelihatnya ya secara pribadi nih, kalau dibilang dia main-main nggak sih kak? Lepas apapun dari kondisi kamu, aku ngelihatnya dia nggak main-main. Dia punya cinta di sini ya, energinya tuh kuat. Ada kartu side, ada kartu birds. Dia tuh suka kayak apa ya? Suka ngobrol sebetulnya. Dia gagal move on karena ngelihat kamu tuh adalah teman komunikasi yang baik. Dan dia tuh kayak nggak punya banyak teman ya. Nggak punya banyak teman ngobrol. Iya, seseorang yang kayak milih-milih temen gitu. Nggak sembarangan. Dia ini punya sisi otoriter, tetapi dia itu dewasa banget. Aku bisa bilang orangnya lebih tua, tapi memang dewasa ya. Ini kartu kedewasaan, maturity, aging, wisdom, peace. Dia tuh orangnya sangat kuat, sangat memproteksi, cemburuan juga, overprotective. Dia mungkin ada yang orangnya tinggi besar. Dia punya masalah di perut. Dia punya masalah di perut. Ada yang pernah organ transplantasi. Ada penyakit pendengaran. Kalau dia badannya ringkih juga ada. Kalau recovery itu agak slow, ya. Punya masalah. Ini aku ngomong masalah kesehatan, tapi aku tidak membacakan dalam personal reading ya. Karena di sini ada mungkin ada masalah. Kalau laki-laki dia punya masalah apa ya? Sekresi. Bisa jadi nggak punya anak tadi yang kita lihat. Dia pernah kayak patah tulang. Ini ciri-cirinya seperti itu. Ya kamu kalau nggak tahu ciri-cirinya dari penyakitnya aja ya, aku kasih tahu ya. Ada kartu anchor, ada kartu clouds, dan ada kartu fish. Orangnya ini netral kok. Sebenarnya tuh kalau aku nangkep energinya, dia ini energinya positif ya. Nggak banyak yang negatif sebetulnya. Cuman orangnya itu peragu dan kadang-kadang dia tuh punya cara bicara itu agak jutek gitu. Kalau dia cowok juga nyenyes gitu loh. Kayak apa sih, kayak nyelekit gitu di hati. Dia ini orangnya stabil ya. Jadi kalau dia tuh udah punya perawakan, aku udah punya keinginan seperti itu, udah kamu nggak bisa ganggu gugat lagi. Kamu nggak bisa ganggu gugat, kamu nggak bisa buat dia untuk berubah, meyakinkan atau gampang dirayu ya. Walaupun kamu gimana, aku maunya gini, nggak akan bisa. Kamu kaku, nggak mau dipaksa orangnya. Birds love clouds. Sebenarnya dia memberikan kamu tuh kayak dia cinta sama kamu, tetapi masih kayak ada ragu-ragu gitu ya. Seseorang memberikan cinta sama kamu, tapi kayak masih ragu-ragu. Terus aku ngeliatnya di sini, dia itu suka segala sesuatu yang menghasilkan. Misalnya, dia mungkin punya bisnis ya, punya bisnis. Pokoknya dia suka materi lah. Itu ada kesuksesan. Tujuan itu kesuksesan. Aku bilang orang ini tuh sampai ke depannya cinta banget sama kamu. Mungkin kalian pernah putus, tetapi apa ya, masih kayak ada komunikasi karena dia merasa cuman bisa percaya sama kamu. Dia ini mungkin sayang dengan keluarganya, dia ini kadang memang punya sikap yang aku bisa bilang peragu, dan dia itu sangat suka kedewasaan, dia suka sama seseorang yang mandiri, dia suka uang, tapi dia juga
pecinta kestabilan. Kalau kamu punya pandangan atau visi, sama-sama suka kerja, sama-sama ingin berhasil dan sukses, ya itu dia. Aku ngelihatnya sih gimana ya, walaupun orang ini kaku, tapi aku bisa bilang dia ini sangat dewasa kok pemikirannya. Walaupun gini loh, pemikiran orang dewasa itu berbanding terbalik sama kita. Biasanya kita kan emosi, kalau dia tuh lebih kayak tua aja gitu. Orangnya tuh kayak kuno, kayak tua, gimana ya? Aku ngerasa energi tuh maturity, tua, apa sok tua gitu. Perasaan dia ke kamu. Ada kartu trap, ada kartu king. Dia tuh nggak tahu loh arahnya kemana. Belum belum bisa apa ya? Belum bisa. Dia mencoba berapa kali tuh pergi dari kamu. Tapi kayak sulit gitu, kayak mendaki gunung yang tinggi, kayak Ninja Hattori. Ada kartu dead end, ada kartu recovery, dan ada kartu failure. Jadi gini, eh aku sih kayak ngelihatnya gini ya, dia itu kayak sekarang tuh kayak lagi healing gitu loh teman-teman dari kegagalan-kegagalan. Karena sudah sempet stuck gitu. Mungkin kalau hubungannya sama kamu aku kurang tahu ya, seperti apa detailnya. Aku cuman baca kayak kulit luarnya aja. eh ada kartu prince, ada kartu dia ingin mengambil tindakan sesuatu, dan entah ya, aku kayak ngerasa someday orang itu akan surprise datang sama kamu. Surprise untuk komunikasi dan ini lo gue gitu. Di sini yang aku lihat untuk kondisi kamu sama dia mungkin tidak bisa apa ya, belum sepadan atau belum lurus banget gitu. Tetapi gimana ya? Dibilang bersama juga enggak, dibilang baik ya ada jarak gitu. Karena di sini tuh kayak saling mikirin sebetulnya, tapi kayak masih banyak beda pendapat aku lihatnya gitu. Bagaimana dia ke kamu di sini? Kita lihat lagi. Ini ada kata-kata wait. Dia meminta kamu itu untuk menunggu sebetulnya. Menunggu dalam situasi yang ya sekarang ini situasinya kan lagi naik turun. Dia minta kamu menunggu aja. Keinginan dia itu udah kamu tunggu aku aja gitu. Kamu harus tahu bahwa aku tidak akan melepaskan kamu. Ada kartu Four of Pentacles. Kamu tuh kayak ibaratnya you are my treasure gitu loh. Kamu tuh hartaku gitu. Aku nggak akan lepasin. Secara diam-diam pun aku juga suka kulik-kulik tentang kamu. Tapi kayak gengsi gitu loh. Ya kan? Dia tuh memperhatikan kamu dari jauh. Ada kartu Knight of Wands. Ini lebih seperti apa nih Knight of Wands itu? Pengen sebetulnya ada aksi. Menunggu untuk beraksi. Sabar dulu, menunggu dulu untuk aksi. Wah, ini kalau dibilang kangen, teman-teman. Nahan kangen banget. Kangen banget. Ada kartu The Tower. Tapi ada kegalauan ya di diri dia ini. Takutnya kalau dia sayang sama kamu, takutnya kamu nggak bahagia. Makanya kenapa sih teman-teman dia ini nggak datang, atau sekarang ini mungkin dalam proses menunggu ya. Karena dia belum ada percaya diri. Takutnya semakin dia menggenggam kamu, kamu tuh makin kayak mau pergi. Jadi lebih enak kerasa kayak kangennya itu dia tuh kayak tidak mencoba melarang kamu, tetapi hubungannya baik, daripada nanti kita misalnya aku datang sekarang dengan kondisi yang mungkin kurang baik ya hubungan di antara kita, terus kamu tiba-tiba langsung pergi ngeblok gitu. Atau misalnya dia takut kesulut emosi. Mungkin dia udah pernah coba hubungan sama kamu dan nggak works, nggak berjalan. Ada kartu Knight of Swords. Aku lebih berbicara ya, orang ini itu kayak ngejaga komunikasi loh teman-teman. Maksudnya kayak berhati-hati untuk pengen bicara banyak tapi kayak
nahan gitu. Yang pasti dia lakukan sih, ada kartu Knight of Pentacles. Orang ini penuh dengan pertahanan. Dia mencoba untuk bertahan aja dengan kondisi yang nyaman sekarang ini, dengan kondisi kamu sama dia yang mungkin kayak dia bilang belum waktunya nih aku terbuka. Tuh, masih banyak apa ya, masih banyak pikiran, masih banyak beban. Dan aku akan membuka di sini untuk orang yang gagal move on sama kamu, rencana kedepannya bagaimana ya? Rencana kedepannya denganmu seperti apa? Ada kartu Coffin, ada kartu Mice, House, Pet. Nanti setelah urusannya selesai, ini terutama urusan dengan keluarga ya, mungkin dia mau pergi. Dia baru bisa melakukan pilihan. Sekarang ini dia tuh masih kayak berusaha dekat dengan keluarganya dulu. Kayak gitu, entah ibu, entah apa. Kalau dia tuh pengen banget kayak lepas dari ini dan membuat sebuah desisi. Dia punya keinginan di situ. Jadi ada waktunya. Dan kenapa kamu disuruh menunggu di sini? Ya kayak saatnya itu nanti akan datang. Tapi kayak surprise gitu loh. Ya kan? Tunggu aku ya. Itu udah energi lelaki atau dia divine-nya ini. Tunggu aku. Aku tuh sendiri aja kok. Sendiri aja. Dia lagi kayak menutup diri, tapi dia minta kamu untuk menunggu. Apa yang hatinya sembunyikan di sini? Dia adalah seseorang divine maskulin ya, berarti dia tuh lebih pengontrol. Lalu dia sendirian, dia kesepian. Dia merasa kesepian. Dalam dirinya itu kayak aku sendirian. Dia ingin ada rekonsiliasi ya, pengen ada satu hubungan baik. Dan di sini dia siap kok, maksudnya pergi untuk mencapai rekonsiliasi ini. Dan nanti akan ada namanya pesan yang lebih jelas ketika waktunya tiba. Aku tidak bisa bilang kapan waktunya tiba ya teman-teman, cuman kalau kalian memaksa, aku akan coba buka kapankah orang ini akan datang. Kapankah orang ini akan datang? Kamu harus mencari jawabannya sendiri dikarenakan meditasi ya. Dengan meditasi kamu bisa mendapatkan jawabannya, atau kamu beribadah, sholat. Kalau misalnya memang kamu menemukan, bisa kamu tidur, menemukan wujudnya dia dalam bentuk yang sudah tidak blur, itu akan dekat. Tetapi kalau misalnya bentuknya masih kayak asap, tapi kalau orang meditasi pasti tahu, menarik dia tuh bentukannya gimana, wajahnya sedih atau enggak. Ya, kalau jelas itu dia dekat, makin dekat. Jadi ya, semua ini kembali ke kamu. Meditasi brings answer. Kamu harus fokusin konsentrasi kamu ke orang ini. Kita akan lihat Scorpio, Gemini, Aquarius. Banyak yang kayak gitu ya. Ini energi yang kuat ya teman-teman. Kemudian di sini ada Aquarius lagi. Aku kan putar 4 kali aja. Leo, Aries, Pisces. Scorpio, Sagittarius, Aquarius, Leo. Satu lagi. Aries, Taurus, Taurus kuat, dan Leo. Itu aja teman-teman ya untuk zodiaknya. Untuk namanya, kita akan lihat di sini untuk namanya. Nama panggilan atau inisial. Silakan ada A, M, O, N, B, E, F, P, C, Z, D. Silakan. Ini orangnya.
tidak akan meninggalkan kamu ya, tidak akan meninggalkan kamu. Dia nggak kemana-mana, masih inget. Pesan untuk kalian di siang ini, waiting tresno jalaran soko kulino, bisa karena biasa, tidak karena putus asa. Cobalah terbiasa melakukan segala hal dengan cinta dan kasih sayang, kelak kamu akan memperolehnya. Berpikir positif dan tidak boleh negatif. See you when I see you, I love you and bye-bye.